Amin. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya kabar luar biasa malam hari ini kita boleh berjumpa lewat ibadah online kita di malam hari ini, ibadah Encounter Night. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat. Saya percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi setiap kita, amin. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari persiapkan hatimu, buka hatimu malam hari ini. Izinkan Tuhan bekerja lebih lagi dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Percaya tangan Tuhan, Dia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Hari-hari ini sungguh hari-hari yang sulit, hari-hari yang menakutkan. Tetapi percaya ada kuasa Tuhan yang terlebih besar yang ada dalam hidup kita. Amin. Mari alami perjumpaan malam hari ini. Dia ada di setiap rumah-rumah kita malam hari ini. Bahkan Dia Tuhan ada di tempat ini. Sanggup melawat, bahkan memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap yang sakit malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu sejenak kita mau sembah Tuhan. Mari buka hatimu, buka mulutmu, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Dia. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya. Sebab Engkau Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Sembah namanya, sembah Dia, sembah Dia, sembah, masyurkan namanya. Bangun rohmu malam hari ini, sembah Tuhan. Bangun rohmu, bangun imanmu malam hari ini untuk sembah Tuhan. Dia ada hadir melawat setiap kita. Oh, kasih-Nya sanggup memerdekakan, kuasa-Nya sanggup memerdekakan, hadirat-Nya sanggup, hadirat-Nya sanggup memerdekakan setiap kita. Engkau Tuhan yang kami andalkan. Engkau Tuhan pengharapan kami. Satu-satunya kekuatan kami hanya di dalam nama-Mu Yesus. Kami mau nikmati Engkau Tuhan malam hari ini. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Engkau Bapa yang setia. Thank you Lord Jesus. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu
yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang setia. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku Mari nyanyikan pujian ini keluar dari hatimu. Engkau sumber Sebab Engkau hanya satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian, sumber segalanya Tuhan. Tiada yang ku Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari nyanyikan pujian ini. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, yes, sumber pengharapan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Yes Lord. Mari nikmati Tuhan. Alami perjumpaan bersama dengan Tuhan malam hari ini. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
di malam hari ini. Yes Tuhan. Kami tidak takut, sebab Engkau Tuhan bersama dengan kami. Engkau yang menjadi perlindungan kami. Engkau yang menjadi kubu pertahanan kami. Oh, sebab kami percaya ada mujizat Tuhan. Amin. Mujizat terjadi, sebab Engkau yang kami andalkan. Sebab Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama-Mu Yesus. Kami percaya malam hari ini kami sudah mengalami mujizat Tuhan. Amin. Setiap yang sakit, percaya tangan Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkan. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Yes, amen, amen. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yes, Lord. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang sudah mengalami mujizat Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, Amin. Yes, Lord. hanya Yesus sanggup yes. melakukannya. Mari bersama-sama katakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya.
Kami percaya masih ada mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan kami alami. Sebab Engkau menjadi andalan kami Tuhan. Hiaralabashana nama yaralabashana mo. Kiarapatakara labashikara dabayara labayaralabashaka. Curahkanlah mujizat-Mu Tuhan. Curahkan mujizat-Mu saat ini. Kiaralabashakana nama yaralaba. Hiaralalalalalalalabayaralabashara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu. Amin. Mujizat Tuhan sudah terjadi. Amin. Amin. Kami mau bersorak di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber kemenangan kami. Shalom, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di GBI Puri Indah. Senang sekali pada hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalipun lewat media online. Saya berdoa semoga Bapak dan Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBI Puri Indah dalam keadaan sehat dan biarlah penyertaan Tuhan selalu beserta dengan kita. Sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Berikanlah kepada kami pewahyuan-pewahyuan yang baru, supaya Tuhan hidup kami boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan.
Firman Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan kami dan menuntun kami ke tempat di mana Tuhan mau kami ada di sana. Tuhan urapi setiap kami, berikan pengertian kepada setiap kami, urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan kami, menguatkan kami, menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, memasuki bulan Agustus ini biasanya kita bicara masalah kemerdekaan ya. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu suka judul khotbah, saya berikan judul Hidup yang Merdeka. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, kemerdekaan adalah sebuah kata yang mahal. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang memperjuangkannya. Ya, kata kemerdekaan itu bahkan diperjuangkan oleh bangsa-bangsa. Ada begitu banyak bangsa-bangsa yang ingin memperoleh kemerdekaan. Mereka ingin berdikari, berdiri di atas kaki mereka sendiri. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan ingin memberikan kemerdekaan buat setiap kita? Karena menurut saya, kemerdekaan itu adalah sifatnya Tuhan. Kemerdekaan itu adalah karakternya Tuhan. Makanya Tuhan kita adalah Tuhan yang merdeka, Tuhan yang bebas. Tuhan kita adalah Tuhan yang gak bisa diatur oleh manusia. Ya, dalam kemahakuasaannya, Tuhan bebas bergerak, Tuhan bebas melakukan segala sesuatu. Dan salah satu bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang merdeka ketika Dia menciptakan manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah, Tuhan berikan kepada manusia kehendak bebas. Tuhan berikan kepada setiap manusia free will, ya. Makanya coba cek dalam kehidupan setiap kita bahwa saudara dan saya, kita tidak diciptakan seperti robot, Bapak Ibu. Kalau Tuhan menciptakan kita seperti robot, berarti di belakang badan kita ada tempat batu baterai alkalinnya. Betul gak sih? Tetapi tidak, Tuhan menciptakan kita dengan sebuah hal yang luar biasa, yaitu Tuhan memberikan kehendak bebas. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu, masalahnya dalam kemerdekaan manusia ini, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga kehidupan manusia terbelenggu, sehingga kehidupan manusia terpenjara. Makanya kalau kita membaca Alkitab kita, dalam Galatia 5 ayat yang pertama ya, ini bicara soal kemerdekaan Kristen ya. Ini surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 5 ayat yang pertama katakan seperti ini Bapak Ibu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia terpenjara, manusia terbelenggu, kemudian Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Supaya saudara dan saya kita mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati. Dikatakan begini, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Makanya hari ini setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus, setiap kita yang sudah lahir baru, seharusnya begini, kita memiliki sebuah kemerdekaan yang sejati. Jangan sampai kehidupan kita terjerat lagi, terpenjara lagi oleh yang namanya kuk perhambaan Bapak Ibu. Karena ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini, mereka mungkin rajin datang ke gereja, mungkin rajin beribadah. Dari hari Senin sampai hari Minggu, tiada hari tanpa ibadah, tetapi hidup mereka terbelenggu. Hidup mereka terpenjara oleh yang namanya kuk perhambaan ini. Oleh sebab itu hari ini saya ingin memberikan sebuah definisi dari kemerdekaan itu sendiri. Supaya begini, jangan sampai setiap kita juga terbelenggu oleh definisi yang salah tentang kemerdekaan Bapak Ibu. Nah, apakah yang dimaksud dengan merdeka? Nah, banyak orang memahami bahwa kemerdekaan itu adalah
bebas. Freedom, liberty, mau ngapain aja terserah. Mau ngapain aja semau-mau kita. Ya, kita putuskan untuk kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi maunya kita. Banyak orang punya pemahaman kemerdekaan seperti ini. Ya. Nah, kalau kita punya pemahaman kebebasan seperti ini, saya cuma kasih tahu bahwa ini adalah pemahaman kemerdekaan versi dunia. Ya, kalau kita punya pemahaman kemerdekaan itu adalah kita bebas melakukan apa saja yang kita mau, berarti begini, kemerdekaan yang kita punya tidak ada bedanya dengan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh kaum LGBT. Betul nggak Bapak Ibu? Karena kaum LGBT juga mereka merindukan kemerdekaan. Mereka ingin merdeka, menentukan sendiri, ya mereka mau berpasangan dengan siapa aja, ya kan? Itu kemerdekaan yang mereka perjuangkan semau-mau mereka. Nah, seharusnya kemerdekaan di dalam Kristus bukan memutuskan semau-mau kita, melakukan semau-mau kita, bukan. Kemerdekaan di dalam Tuhan itu artinya begini, bukan bebas to do, tetapi bebas to be. Nah, ini penting nih. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kemerdekaan di dalam Kristus, Tuhan membuat kita merdeka supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Itu artinya bukan bebas melakukan apa saja yang kita mau, tetapi bebas menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Itu dia tuh, ya. Karena apa? Karena begini, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah gak ada lagi belenggu, udah gak ada lagi kuk yang kemudian membuat setiap kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Makanya kenapa kita harus menjadi seperti apa yang Tuhan mau? Supaya begini, supaya saudara dan saya, kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara dan saya, selama Tuhan memberikan waktu dan kesempatan dalam kehidupan saudara, saudara dan saya, kita bebas melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, makanya Alkitab katakan dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, Alkitab katakan seperti ini. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, apabila hati seseorang bertobat kembali kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau di dalam kehidupan kita ada roh Tuhan bersemayam dalam kehidupan kita, ya Tuhan ada di dalam kita, maka manifestasi yang seharusnya keluar adalah kemerdekaan. Ya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Perhatikan baik. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita membebaskan kita dari kuk perhambaan. Supaya saudara dan saya kita bebas menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Supaya begini, supaya kita bisa mengejar apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, waktu kita mengejar apa yang menjadi maunya Tuhan, itulah yang Alkitab bilang. Maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Ada kualitas Tuhan yang muncul dari dalam kehidupan kita. Ada karakter Tuhan yang muncul dari dalam kehidupan kita. Makanya begini, bagaimana caranya kita melihat seseorang itu sudah mengalami kemerdekaan yang sejati dalam kehidupannya. Ya, kita bisa melihat seseorang itu benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati ketika dalam kehidupannya sudah nggak ada lagi ambisi-ambisi, sudah nggak ada lagi kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Ya, yang dia kerjakan bukan lagi ambisi dan kepentingannya sendiri, tetapi yang dia kerjakan adalah kehendak Tuhan. Apa yang menjadi
maunya Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang dimerdekakan, orang yang mengalami kemerdekaan yang sejati. Ya, makanya sebenarnya begini Bapak Ibu, waktu Yesus membebaskan kehidupan setiap kita, sebenarnya yang Tuhan lepaskan dari dalam kehidupan kita adalah keakuan, hidup dalam keakuan ini. Ya, karena begini, karena pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu berpindah gaya hidup Bapak Ibu. Yang tadinya hidup berpusat kepada Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup berpusat kepada keakuannya. Nah, kalau hari ini setiap saudara kita masih hidup dalam keakuan kita masih hidup dalam kepentingan-kepentingan diri kita sendiri, ambisi-ambisi diri kita sendiri, makanya kita nggak akan pernah bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena lawan dari hidup yang berpusat kepada Tuhan adalah hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Makanya kalau kita nggak bebas nih dari rasa keakuan, kepentingan diri kita sendiri, maka kita nggak akan pernah bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, keakuan ini bukan sifat Tuhan. Keakuan ini adalah sifat dari si jahat Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu baca Alkitab dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, Alkitab katakan begini, "Wah, engkau yang sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, ya. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu," perhatikan baik, "Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Jadi kita mengerti bahwa dalam Yesaya 14 ini kenapa ya Lucifer atau malaikat pujian penyembahan ini yang kedudukannya dekat dengan Allah jatuh dan dibuang ke bumi. Kenapa? Karena Lucifer hari itu terkena virus yang namanya virus keakuan. Di sorga itu nggak boleh ada aku Bapak Ibu. Di sorga itu nggak boleh ada kepentingan diri sendiri. Ya. Karena di sorga itu bahasanya bukan aku. Di sorga itu bahasanya adalah kita. Ya. Makanya ketika Lucifer terkena virus yang mematikan ini, jatuhlah dia dan dibuang ke bumi. Ya kan? Makanya waktu iblis dalam rupa ular menggoda manusia pertama, menggoda Hawa. Bagaimana cara iblis menggoda Hawa? Hawa digiring kepada keakuannya Bapak Ibu. Makanya setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu berpindah gaya hidup. Dari gaya hidup berpusat kepada Tuhan, menjadi gaya hidup yang berpusat kepada diri kita sendiri. Makanya Yesus datang kepada kita, membebaskan kehidupan setiap kita, supaya kita terbebas dari penjara keakuan ini. Ya kan? Makanya Alkitab katakan apa dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal." Saudara lihat ya, Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, dia nggak mikirin dirinya sendiri, dia bukan Allah yang egois. Dia pikirkan manusia ciptaannya sehingga dia kirimkan anaknya yang tunggal buat setiap kita. Inilah sifat Tuhan. Ya. Beda dengan Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sama-sama Bapak Ibu 3:16, tapi beda pemahaman ya. Yang satu Yohanes 3 ayat yang ke-16, yang satu Yakobus 3 ayat yang ke-16. Coba kita baca sama-sama Yakobus 3 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri." Apakah yang dimaksudkan dengan mementingkan diri sendiri? Mementingkan diri sendiri punya pemahaman
Manusia hidup dengan keakuannya, dengan ambisi pribadinya sendiri. Nah, kalau kita hidup mementingkan diri kita sendiri, Alkitab katakan apa? Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, bukan satu macam perbuatan jahat, Bapak Ibu, segala macam perbuatan jahat. Makanya nggak heran manusia-manusia yang belum bisa dibebaskan, mereka yang masih terbelenggu dengan keakuan, mereka yang masih terpenjara dengan ambisi diri mereka sendiri, seringkali terjadi kekacauan dalam kehidupan mereka. Kenapa ada orang-orang yang iri hati? Kenapa ada orang-orang yang suka ngomongin, ngegosipin orang lain? Kenapa ada orang-orang yang bisa menukar kebenaran-kebenaran yang dia tahu hanya untuk kenikmatan sesat? Kenapa ada orang-orang yang seperti ini? Kenapa ada orang-orang yang hidupnya kacau, rumah tangganya kacau? Kenapa ada orang-orang yang seringkali jadi troublemaker dalam kehidupan? Kenapa itu bisa terjadi? Karena begini, dasarnya orang itu masih terbelenggu dengan yang namanya keakuan. Makanya hari ini, ya, di hari kemerdekaan ini bukan hanya sekedar kita memperingati kemerdekaan, tapi seharusnya saudara dan saya kita mengalami kemerdekaan itu sendiri di dalam Tuhan, supaya begini, jangan sampai ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat keluar dari dalam kehidupan kita. Yang ada di dalam kehidupan saudara adalah Tuhan. Di mana ada roh Allah berdiam di dalam saudara, maka yang keluar seharusnya adalah kemerdekaan. Dan apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan? Bukan bebas melakukan apa yang saudara mau, tetapi bebas menjadi seperti apa yang Tuhan mau, sehingga begini, dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih titipkan dalam kehidupan saudara, saudara dan saya, kita mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Karena bukan kehendak kita yang harus terjadi. Itu sebabnya kenapa Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Masih ingat isi doa Bapa kami? Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bagaimana caranya apa yang ada di sorga itu terjadi di bumi ini? Bagaimana caranya apa yang ada di sorga itu terjadi di gereja kita, di negara kita, di bangsa kita, di rumah kita, di pernikahan kita, di keluarga kita? Bagaimana apa yang ada di sorga terjadi dalam kehidupan kita? Bukan kehendak kita yang jadi, tapi seharusnya kehendak Tuhan yang harus terjadi. Makanya begini, kita harus benar-benar dibebaskan dari keakuan ini, kepentingan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, makanya Galatia 5 ayat yang ke-13 katakan apa? Galatia 5 ayat yang ke-13 katakan begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi panggilan saudara dan saya bukan untuk melakukan apa yang menjadi kemauan kita. Tapi saudara dipanggil untuk merdeka. Menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Saudara dipanggil untuk itu. Ya, Alkitab katakan begini. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, perhatikan baik. Rasul Paulus memberikan caranya kepada kita supaya hidup kita tidak terpenjara lagi oleh kehidupan keakuan dan ambisi pribadi kita. Alkitab katakan begini, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan yang susah dan sukar ini, ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mari saya berharap semoga kebenaran firman Tuhan yang hari ini benar-benar membuka
cara pandang kita tentang kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan seolah-olah kita melakukan apa saja yang Tuhan yang kita mau, tapi biarlah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan. Yaitu apa? Melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Tuhan memberkati. God bless you. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan malam hari ini. Menjadi rema, bahkan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Tanda syukur kita karena Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini. Materaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh dapat lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah hidup kami semakin melekat di dalam Engkau Tuhan. Iman kami Tuhan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di hari-hari yang sulit ini kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Saatnya kami rindu memberikan yang terbaik, tanda syukur kami. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati Tuhan, apapun yang dikerjakan, Engkau Tuhan yang buat berhasil di dalam nama Yesus. Kami siap menabur yang terbaik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat terkasih, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Mari kita naikkan doa dan syukur kita melalui ibadah Encounter Night for Indonesia pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 7 malam. Sekali merdeka, tetap merdeka. Indonesia maju. Mari kita mengangkat kedua tangan kita buka hati kita, dan kita bangkit berdiri. Kita akan menyudahi ibadah kita malam ini bersama dengan berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan karir dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu baik, diberkatilah apa yang kau kerjakan berhasil. Bahkan damai sejahtera dari surga turun mengalir di dalam hidupmu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.